Pagi ini kita lanjutkan mengenai perlunya memaafkan. Ya, kalau kemarin itu kita minta maaf, artinya kita yang melakukan suatu pelanggaran, kemudian kita mohon maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita langgar haknya, dan juga harus mohon maaf kepada Allah. Karena kalau kita melanggar hak Allah belum tentu melanggar hak orang lain, tapi kalau kita melanggar hak orang lain pasti melanggar hak Allah, karena kita tidak boleh atau Allah melarang kita melanggar hak orang lain. Jadi kalau kita melanggar hak orang lain sekaligus kita melanggar Allah, melanggar ajaran Allah. Kita dilarang mengambil hak orang lain, tetapi kita terjang. Berarti kalau kita melanggar hak orang lain itu double, melanggar hak Allah plus melanggar hak orang lain. Oleh karena itu ketika kita mohon maaf itu harus usahanya lebih besar, karena Allah belum mengampuni atau tidak akan mengampuni kesalahan kita yang berkaitan dengan orang lain sebelum orang lain yang bersangkutan itu memaafkan kita. Pagi ini kita membahas mengenai perlunya memaafkan. Ya, memaafkan itu berarti memaafkan kepada orang yang memang mengharapkan kita maafkan atau bahkan tidak mengharapkan. Jadi kalau ada orang yang melanggar hak kita, kita dianjurkan oleh Allah justru memaafkan. Ya, mari kita bahas mengenai itu. Bagaimana kalau kita itu berada pada posisi sebagai pihak yang telah dilanggar hak kita? Apakah kita akan menuntut kepada pelanggar untuk minta maaf kepada kita? Jadi, kalau dia tidak minta maaf, kita tidak memaafkan. Apa begitu? Apakah kita akan menghukumnya dengan melakukan hal yang serupa terhadapnya? Jadi kalau dia mengolok-olok kita, lalu kita membalas mengolok-olok, ini kurang bagus, karena orang yang mengolok-olok kita berarti akhlak dia tidak baik. Dia merasa unggul daripada orang lain, artinya dia sombong. Kemudian karena kesombongannya itu, orang itu mengolok-olok kita. Kalau kita orang baik, kemudian ada orang mengolok-olok, kita membalas, berarti kita meniru dia dalam hal menjadi orang yang tidak baik, orang yang sombong juga. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menghukum dengan perilaku yang serupa. Maka saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa sombong kepada orang sombong, nggak usah, karena kata-kata sombong itu sendiri sudah jelek. Sombong itu bagian dari kemusyrikan. Nah, apakah kita kalau hak kita dilanggar lalu kita ingin menghukum dengan kemarahan atau dengan maki-makian atau bahkan dengan tindakan fisik? Atau kita nggak usah membalas, kita simpan saja di dalam hati kita, di dalam perasaan kita, yang kemudian menjadi dendam di dalam hati kita. Jadi ringkasnya, kalau ada orang melanggar kita, lalu kita terpancing untuk marah, apakah marah kita itu sebaiknya kita lampiaskan dengan membalas? Apakah membalas dengan kata-kata atau dengan tangan? Atau kita simpan? Kita simpan aja di dalam hati. Mana lebih baik? Ya. Memang sulit bagi orang yang dilanggar haknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Seringkali orang yang dilanggar haknya merasa tersinggung karena dia menganggap bahwa dia telah direndahkan harga dirinya. Kalau si pelanggar adalah karyawannya, dia tersinggung karena haknya untuk ditaati telah dilanggar. Kalau si pelanggar adalah mahasiswanya, dia tersinggung karena haknya untuk dihormati oleh mahasiswa telah dilanggar. Kalau si pelanggar adalah pembeli yang tidak membayar pembeliannya sesuai dengan jadwal, jadi jadwalnya dia membayar dalam 1 bulan, kemudian dia
tidak membayarnya. Ini seringkali yang muncul bukan hanya marah, tapi juga campur dengan takut. Karena bukan hanya tersinggung kemudian dia menjadi marah, tapi takut jangan-jangan karena dia tidak membayar itu, lalu kita tidak bisa membayar hutang kita kepada pihak lain. Karena bisnis sekarang ini kan seringkali begitu. Kita memproduksi dengan modal kita, kemudian kita jual. Nah, menjual zaman sekarang ini banyak orang yang bayarnya itu tertunda. Sedangkan kita ketika mengambil bahan baku itu dari pihak lain yang seringkali juga begitu, bayarnya tertunda. Kalau orang membeli barang kita tidak segera bayar, maka kita tidak punya dana untuk membayar sumber kita atau yang meminjami kita atau yang menjual barang kepada kita tapi dengan uang yang ditangguhkan. Ya. Nah, kadang-kadang pelanggaran itu begitu menyakitkan hati, terutama kalau dilakukan oleh pasangan hidup kita. Kalau misalnya pasangan kita hidup kita itu mengkhianati kepercayaan kita, kita sudah percaya kepada dia, tapi ternyata dia menaruh hati kepada orang lain. Itu seringkali lebih sakit lagi hati kita. Atau kita rakyat yang seharusnya dilindungi oleh penguasa, tapi kalau rakyat tidak dilindungi tetapi malah dikuyok-kuyok, ini juga akan menyebabkan kita menjadi kesal sekali, menjadi marah begitu. Nah, apakah kita lampiaskan marah kita atau kita simpan saja? Orang yang dilanggar haknya dihadapkan pada pilihan, ya, apakah dia melampiaskan atau menyimpan. Biasanya orang macam-macam ini cenderung untuk melampiaskan kalau si pelanggar adalah orang yang dia anggap sebagai orang yang posisinya ada di bawahnya. Misalnya karyawan. Kalau yang melanggar itu karyawan kita, mentang-mentang kita yang menggaji dia, maka kita cenderung untuk marah. Atau kepada pembantu kita. Pokoknya yang orang yang di bawah kita. Begitu pula, kalau kita menjadi pejabat, yang melanggar itu orang di bawah kita. Meskipun itu rakyat kita, tapi lalu kita sebagai penguasa merasa di atas angin. Karena undang-undang bisa kita bikin, peraturan bisa kita produksi, lalu kita kerjain itu bila perlu dibunuh. Nah, itu kecenderungan kita. Nah, di samping itu, orang yang dilanggar haknya juga akan mempunyai kecenderungan marah bila rasa kebencian terhadap si pelanggar atau kepada kelompoknya karena stereotyping, lalu dia merasa superior. Jadi dia merasa kelompok yang lebih unggul, kemudian kita yang melanggar itu kelompok yang dianggap lebih rendah. Alhamdulillah di negara kita sekarang sudah membaik. Misalnya ada orang Sunda merasa lebih unggul daripada orang Jawa, atau sebaliknya orang Jawa merasa lebih unggul daripada orang Sunda. Kalau di kampung saya kayaknya sekarang masih ada juga. Kalau ada yang melanggar itu orang Jawa lalu dibilang dasar wana gitu. Dasar wana itu kan arogansi karena stereotyping. Kalau di Brunei, kalau orang bilang orang Indonesia begitu ya, lalu dianggap endon. Endon, kalau disebut endon itu udah martabatnya dianggap rendah. Nah, itu kalau yang melanggar orang-orang yang semacam itu kita cenderung untuk marah. Apalagi kalau ada orang yang memang dia kecenderungannya senang hidupnya bergairah kalau ada adrenalin. Nah, orang yang senang menikmati adrenalin itu, misalnya ketika nyetir, dia senang kalau ngebut. Karena kalau ngebut, dia tegang. Dengan ketegangan itu, adrenalin keluar, lalu dia lebih bergairah, lebih bersemangat. Nah, orang yang suka mengumbar adrenalin semacam itu seringkali kalau tersinggung, itu langsung marah. Ya karena sudah terlatih.
Karena orang marah itu adrenalin pasti keluar. Nah, kalau orang yang sudah terlatih, maka begitu tersinggung adrenalin keluar dan juga apalagi jumlah banyak langsung marah. Oleh karena itu kita nggak usah melatih adrenalin kita untuk keluar sembarangan. Kita juga cenderung marah kalau kita mengaku diri kita sebagai korban, victim. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita melampiaskan kemarahan dengan makian, kita akan menyakiti hati si pelanggar. Jika kita melampiaskannya dengan tangan, kita akan menyakiti orang itu, fisiknya, dan mungkin juga hatinya. Jadi, kalau kita mengeluarkan kemarahan kita, itu bisa menyakiti pihak orang lain. Apakah itu baik? Kecenderungan marah-marah juga tidak disukai oleh orang lain. Sehingga orang yang suka marah-marah akan dijauhi oleh orang lain dalam pergaulan. Hal ini bisa memperparah kondisi kejiwaannya dan bahkan ekonominya. Karena kalau dia memang suka marah-marah, dia hari tuanya itu akan tidak disukai oleh, karena kalau mulai dari muda suka marah-marah, orang-orang tidak mau dekat. Ketika dia menjadi makin tua, orang-orang termasuk keponakan-keponakan tidak mau dekat, lalu dia sepi di rumah, nggak ada yang mengunjungi. Jadi hidupnya menjadi kesepian. Kalau dia penjual, suka marah-marah, dia juga tidak disukai oleh pembeli. Kalau dia seorang dai, suka marah-marah, dia juga tidak disukai oleh orang-orang yang akan didakwahi. Itulah makanya Rasulullah diingatkan. Sebenarnya Rasulullah sudah baik akhlaknya. Rasulullah itu tidak suka marah-marah, lalu dipuji oleh Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras dengan hati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi Rasulullah itu makin hari makin banyak pengikutnya karena hatinya lunak. Dia dimaki-maki ya tidak marah. Jangankan dimaki-maki, dia dilempari oleh Abu Lahab, dia pun tidak membalas. Dan dia maki-maki pun juga tidak. Kalau toh ada surat tabat yada Abi Lahab wa tab, itu bukan Rasulullah maki-maki, karena itu wahyu dari Allah. Rasulullah memang berkewajiban menyampaikan. Jadi akibatnya itu buruk jika kita suka melampiaskan marah. Maka sebaiknya kita hindari melampiaskan kemarahan. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada seseorang yang datang kepada beliau untuk minta nasihat. Abu Hurairah cerita, ada seorang laki-laki datang lalu minta nasihat kepada Rasulullah, "Ausini, nasihatilah aku Rasulullah SAW." Jawaban Rasulullah, "La taghdab." Jangan marah. Faraddada miraran, orang itu mengulang lagi permintaannya tadi. Nasihatilah aku. Setiap kali ngulangi, Rasulullah jawabnya, "La taghdab." Jangan marah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi ini kita pegang sebagai pedoman kita, sedapat mungkin kita jangan marah. Itu tadi Rasulullah. Bagaimana menurut Allah? Menurut Allah, marah itu merupakan perasaan yang dibangkitkan oleh setan. Kenapa? Kepentingan setan apa? Setan itu kalau melakukan sesuatu untuk kita itu kan punya kepentingan. Kepentingannya kalau kita marah, pikiran kita tuh hanya kepada orang yang kita marahi. Coba orang yang sedang kesal kepada partner bisnis, itu nanti pikirannya ke situ terus. Orang yang dikecewakan oleh pasangan hidupnya, itu pikirannya ke situ terus. Kalau pikirannya ke situ terus, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firman Allah, "Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa suddakum an dzikrillah. Wa suddakum an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun." Setan itu ingin menanamkan di antara kalian
rasa permusuhan dan kebencian. Dan memang ditanamkan itu. Nah, antara lain yang dilakukan oleh setan mendorong orang untuk minum minuman keras. Minum minuman keras itu membuat pikiran menjadi tidak sehat, tidak normal, lalu suka marah-marah. Ya. Dan juga di perjudian. Perjudian itu orang yang kalah itu cenderung untuk kesal, lalu terus timbul marah. Nah, kalau marah lalu lupa kepada Allah, bahkan lupa sholatnya. Lalu terus Allah mempertanyakan, fahal antum muntahun, mau nggak kamu berhenti? Dalam hal ini, dalam ayat ini konteksnya berhenti minum minuman keras dan berhenti berjudi. Nah, kalau kita ambil pelajaran ini secara menyeluruh bahwa permusuhan dan kebencian, kalau Allah mengatakan mau nggak kamu berhenti dari rasa permusuhan dan dari rasa kebencian, udah tanamkan saja di hati kita, nggak usah ada rasa benci gitu. Lalu bila si pelanggar itu tadi saya katakan bahwa kalau yang melanggar itu orang yang di bawah kita posisinya, biasanya kita berani marah. Tapi kalau yang melanggar itu pemberi kerja, ya orang yang kita bekerja kepadanya, atau orang yang kita segani, dosen kita misalnya. Nah, orang yang dilanggar haknya itu umumnya berusaha menahan rasa marahnya. Meskipun di belakang dia cenderung untuk mengumpat, dan sambil mengumpat itu mengungkapkan keburukan si pelanggar tadi. Itu orang yang dilanggar haknya oleh orang yang dirasa di atasnya. Padahal menahan marah itu, kalau tadi melampiaskan marah bisa menyakiti orang yang dimarahi. Bagaimana kalau kita menahan? Menahan marah itu ke diri sendiri. Orang yang menahan marah itu bisa menderita bermacam-macam penyakit emosi. Apa itu? Dendam, galau, bisa menjadi dengki terhadap orang itu, terus benci, rasa permusuhan, dan bahkan bisa merasa kurang percaya diri. Karena apa? Kalau dia nahan mau melampiaskan, wah jangan-jangan aku nanti malah dia bales, mati aku. Terus atau nanti jangan-jangan aku nggak dapat pekerjaan dan sebagainya, akhirnya rasa percaya dirinya turun. Nah, kalau dia sampai putus asa, dia bisa depresi. Atau kalau dia tidak bisa melampiaskan itu, dia kepengen melampiaskan kepada orang lain yang tidak punya kesalahan apa-apa, dimarah-marahi. Nah, ini ada orang yang dikit-dikit marah, padahal nggak ada pelanggaran oleh orang lain. Nah, penyakit emosi semacam ini bahkan seringkali menjalar ke tubuh kita, seperti rasa mual-mual di perut atau tekanan darah tinggi. Nah, penyakit yang semacam ini dari kejiwaan yang merambat ke badan seringkali disebut psikosomatis. Jadi menahan marah dalam waktu yang lama itu juga berakibat buruk. Nah, terus gimana dong? Kalau melampiaskan itu tidak baik, menahan juga tidak baik, lalu apa yang paling baik atau yang seharusnya untuk menghadapi orang yang melanggar itu? Langkah yang paling baik adalah dikempesin marahnya. Jadi bukan dilampiaskan. Kalau dilampiaskan itu ya memang dikeluarkan kepada orang lain itu, tapi ini dikeluarkannya tidak kepada orang itu, dikempesin aja. Jadi ibaratnya kalau saya mengatakan dikempesin itu, setiap kali marah itu kita simpen di dalam jiwa kita. Nah, kalau di dalam jiwa kita itu misalnya botol atau balon, begitu marah kita tahan, balonnya tambah besar, tambah marah lagi, tambah besar lagi. Nah, ini suatu saat itu akan meledak. Nah, jangan diizinkan balon itu melembung. Ya. Caranya gimana? Diizinkan, dikeluarkan, dibocorkan dengan cara memaafkan. Ya. Dengan cara memaafkan. Kalau kita memaafkan, maka rasa benci, jengkel, dendam, atau merasa superior nggak perlu lagi. Ya. Menurut Allah, salah satu kriteria orang mukmin yang baik adalah
orang yang bisa memaafkan justru pada saat marah. Nah, jadi ini luar biasa ini. Kalau kita dulu pernah ada salah satu dari jamaah kita, orang Amerika kebetulan, dia waktu itu belum beragama Islam, lalu dia mengatakan kenapa Islam itu mengajarkan kekerasan. Yang mana mengajarkan kekerasan? Dia bilang bahwa hukum kisos, kalau kamu dipotong telinga, balasnya potong telinga dan sebagainya, mata dengan mata, itu kan kekerasan. Nah terus gimana? Nah ya kalau kita dipukul pipi kanan, kasihkan pipi kiri. Saya lalu menunjukkan ayat-ayat yang menganjurkan kita memaafkan justru pada saat kita marah. Itu bisa kita lihat di surat Asy-Syura ayat 37. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Orang mukmin yang baik itu yang bisa menjauhi dosa-dosa besar dan juga kejahatan-kejahatan, perbuatan keji, dan kapan saja mereka marah, mereka memaafkan. Justru memaafkannya pada saat marah. Allah juga menawarkan ampunan dan surga bagi orang yang suka memaafkan orang lain. Ini berarti bahwa mengampuni orang lain adalah salah satu dari kunci untuk memperoleh surga dan ampunan dari Allah. Kalau kita baca di surat Ali Imran ayat 133-134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas-gegaslah kamu untuk memperoleh ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ampunan Allah dan surga itu sudah disediakan untuk orang yang bertakwa. Takwa itu kriterianya banyak, tapi kriteria yang dikemukakan di ayat berikutnya itu sebagian dari kriteria takwa, tapi sangat mengena terutama untuk pembahasan kita pagi ini, yaitu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mau bersedekah baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Orang yang mau bersedekah itu kan berarti peduli sama orang lain. Nggak tega orang lain itu menderita. Aku bisa makan enak, bisa makan cukup banyak, tapi ada orang yang lapar. Lalu terus, aku mau berbagi. Ini ada kepedulian. Jadi, kalau kita punya peduli kepada orang lain, itu salah satu kunci surga dan ampunan. Nah, berikutnya, wal kadhiminal ghaidh. Dia bisa nahan marah. Nahan marah di sini nahannya sementara. Jadi bukan nahan yang berlama-lama. Nah, kalau tadi nahan yang bisa menjadi penyakit, itu menahan marah berlama-lama. Kadhiminal ghaidh di sini menahannya sementara karena begitu kita tersinggung biasanya suka gitu, lalu terus kepengin marah. Atau ada orang bilang lep, lalu terus terbakar marahnya. Nah, itu bisa nahan. Setelah itu dihilangkan wal afina 'anil nas, dan mereka mau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang suka memaafkan itu termasuk muhsinin. Di samping kita bisa memperoleh surga dan ampunan Allah, dua keuntungan yang tiada taranya itu, kita masih akan memperoleh banyak keuntungan yang bisa kita nikmati selama hidup ini kalau kita mau memaafkan. Apa itu? Satu, kita bisa menyingkirkan semua emosi negatif semacam rasa dendam, dengki, kebencian, permusuhan, kecewa, dan depresi. Dua, dengan disingkirkannya semua emosi negatif itu, kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu bisa kita pakai sebagai modal utama bagi kita untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Di dalam kehidupan ini banyak liku-likunya, problemnya silih berganti, tidak pernah problem itu sama persis dalam setiap hari, problem itu selalu ganti-ganti. Nah itu kalau kita tidak punya jiwa yang tenang, kita sulit mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Nah, jadi dengan begitu
kita bisa menjadi makin tangguh. Dengan ketangguhan itu kita makin percaya diri. Percaya diri bahwa aku bisa mengatasi masalah-masalah. Dan bahkan kalau kita bisa mengatasi problem kita sendiri, kita siap untuk membantu orang lain. Nah, keuntungan lain, kita akan makin merasa optimis dalam menempuh cita-cita. Kalau kita punya cita-cita, punya goal, ya kita lebih optimis. Karena apa? Kita nggak punya urusan dengan orang lain, nggak punya masalah dengan orang lain. Jadi ketika kita menempuh cita-cita dan menghadapi masalah-masalah setiap hari, itu bisa kita atasi. Memang sih sulit bagi kita memaafkan orang lain, apalagi pada saat kita sedang marah. Seringkali kan kita dengar, sudah marah nih aku, nggak ada maaf untuk kamu. Itu seringkali kita lihat, itu memang sulit. Tapi ada langkah strategis yang membuat kita mudah sekali memaafkan. Jadi memang sih memaafkan bagus, tapi how to-nya, bagaimana caranya, itu yang seringkali perlu kita pelajari. Jadi kalau kita ngaji, kalau bisa tidak hanya normatif saja bahwa sabar itu bagus, syukur itu bagus, memaafkan itu bagus. Tidak hanya sekedar itu, tapi kita coba how to-nya, bagaimana caranya. Cara yang paling strategis nomor 1 adalah kita hati-hati jangan mengukur harga diri dengan selain ketakwaan. Kita secara tidak sengaja, sengaja atau tidak sengaja, ya, pasti kita selalu mengukur harga diri kita, otomatis. Jadi itu tidak bisa kita hindari, selalu kita mengukur harga diri. Contohnya, kalau kita misalnya bertemu dengan orang, apakah itu teman sekolah atau teman ketemu di masjid dan sebagainya, kita cek apakah kita memilih kata-kata kasar atau halus, intonasi kita tinggi atau rendah. Biasanya kalau kita menganggap dia tuh lebih mulia dari kita, atau kita memposisikan diri lebih rendah, kita cenderung intonasi kita rendah. Kosakatanya juga bagus. Yang pilih kata-kata yang halus. Ya kalau bahasa Jawa lalu dipilih kromo inggil begitu. Nah, itu berarti ketika kita bicara dengan orang, kita ngukur. Kita ngukur dia lebih mulia atau saya. Nah, kalau kita ketemu misalnya di perjalanan, di kereta api atau di mana ngobrol, Bapak dari mana, kadang-kadang kita itu melihat, wah ini orangnya tua ini. Lalu terus kita dengan nada yang rendah. Tapi kemudian kalau ketahuan bahwa ini orang ini kelasnya di bawah saya, lalu nada kita menjadi naik. Itu berarti sadar atau tidak sadar kita selalu mengukur harga diri kita. Nah, ngukurnya pakai apa? Kadang-kadang kita lihat, nah dia kan sudah lebih tua dari saya. Jadi mengukur harga diri dengan senioritas. Atau kalau misalnya kita melihat dia pakaiannya kok bagus-bagus, mobilnya mewah, lalu terus kita menghormati, berarti kita mengukur harga diri kita dengan harta. Atau misalnya itu anggota itu, terus pangkatnya apa? Kalau pangkatnya lebih tinggi, dia siap menghormati. Nah, itu berarti mengukur harga diri dengan kepangkatan. Bahkan kadang-kadang mengangkat harga diri, mengukur harga diri itu dengan keilmuan. Keilmuan itu misalnya saya ini kan dokter, ya saya layak dong lebih ngerti dari dia. Nah, itu berarti dia mengukur harga dirinya dengan keilmuan. Kita jangan pernah mengukur harga diri kita dengan itu tadi semuanya, dengan pangkat, senioritas, bahkan keilmuan. Itu jangan. Kita mengukur harga diri dengan ketakwaan. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah orang yang bertakwa. Di sini dikata kata akramakum, yang paling mulia. Ini kan harga diri. Jadi mengukur harga diri jangan pakai apapun selain ketakwaan. Termasuk keilmuan agama.
Ini seringkali orang itu merasa pinter, terutama kalau pinter fikih. Pinter fikih itu lalu sukanya kan berdebat. Siapa yang lebih pinter? Dia kan nggak tahu apa-apa. Wah, dia paling hadis berapa biji dia hafal, aku hafal ribuan misalnya. Dia nggak hafal Quran, aku hafal Quran. Meskipun itu agama, tapi kalau dia menitik beratkan pada keilmuannya, maka itu rawan marah. Rawan marah. Itu bukan ketakwaan. Kalau ketakwaan tidak mudah marah. Ya. Nah, mengukurnya begini misalnya. Kita ngetesnya pada diri kita sendiri. Kalau kita bersaing, kita mudah tersinggung nggak? Kalau kita misalnya sedang berbicara dengan seseorang yang kemudian bantah-bantah kita, kemudian kita sudah senior, dia masih muda. Kamu anak kemarin sore tahu apa? Nah, itu berarti dia mengukur harga diri dengan senioritas dan dengan pengetahuan. Tapi kalau dengan ketakwaan, kita tidak mudah tersinggung kalau disaingi. Misalnya, kita tuh ingin rajin sholat malam, lalu bangun jam 3. Nah, ini ada di antara jamaah kita ini yang sekarang ikut ini, ada yang otomatis jam 3 sudah bangun, terus sholat malam. Ada yang lebih awal lagi. Nah, kalau hingga misalnya ya, saya atau kita pada posisi yang setiap malam bangun jam 3, terus sholat sunnah, beberapa rakaat. Kalau masih ada waktu, kita baca-baca Quran, apalagi kalau subuhnya makin mundur seperti sekarang ini, lalu ada kesempatan untuk baca Quran lebih banyak, begitu terus azan langsung pergi ke masjid. Lalu secara tidak sengaja kita ketemu teman yang kemudian kita ngobrol-ngobrol, lalu kita tanya, kamu kalau sholat malam bangun jam berapa? Jam 2. Oh, ini kan kita disaingi tuh. Kita biasanya bangun jam 3, dia bangun jam 2. Terus kalau kamu baca Quran dapat berapa? Ya kadang-kadang 2 juz, kadang-kadang 3 juz misalnya begitu. Wow, aku paling berapa ayat? Dia 2 juz. Marah nggak kita? Biasanya kita tidak marah. Justru kita kagum. Justru kita kagum, kita segan pada dia, dan kita ingin meniru pada dia. Dan itu menjadi motivasi bagi kita, aku tidak boleh kalah dengan orang itu. Mencari gitu. Jadi kalau kita mengukur harga diri dengan ketakwaan, maka insya Allah tidak mudah marah. Bagaimana cara mengukur dengan ketakwaan? Itu langkahnya panjang. Mulai dari apa yang dikejar dalam hidup. Kalau kita dalam hidup ini mengejar duit, maka kita akan otomatis menanamkan value system, ya, sistem nilai kita dengan duit. Tapi kalau kita mengejar pangkat, nanti value system kita itu pangkat. Tapi kalau kita mengejar ridho Allah, nanti otomatis value system kita itu akan dengan nilai-nilai ketakwaan. Jadi tidak bisa lalu aku mau mengukur takwaan gitu, tapi tidak mempunyai goal yang semacam itu, susah. Nah, kalau goalnya ketakwaan, orang itu punya kecenderungan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah Allah menganjurkan fastabiqul khairat di surat Al-Maidah ayat 48, ya? Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Coba bandingkan dengan persaingan yang di luar di luar ketakwaan. Misalnya ini biasanya anak muda, ya, anak muda terus ini tergiur iklan Honda Civic adalah indikasi kesuksesan dalam berkarir. Lalu terus membeli mobil Honda baru dengan harapan orang menghormati bahwa orang itu sukses di dalam karir. Tiba-tiba ada teman yang datang dengan membawa Mercedes-Benz Mercy yang baru. Perasaan apa yang muncul? Lalu menjadi ciut, ya, menjadi minder. Nah, minder itu
sama jeleknya dengan sombong. Karena bedanya kalau minder itu, kalau kita pada posisi lebih rendah, kita minder, tapi nanti suatu saat kalau kita di posisi yang lebih tinggi, nanti kita sombong. Nah, kita tergantung yang kita hadapi siapa. Kalau dia yang kita hadapi itu orang yang di atas kita, lalu kita minder. Tapi kalau ketemu orang yang di bawah kita masih sombong. Jadi minder itu indikasi buruk. Langkah pertama adalah mengukur harga diri dengan ketakwaan. Lalu bisa juga kita meningkatkan memudahkan kita untuk memaafkan kalau kita mau mempelajari persoalan yang sebenarnya. Persoalan itu kenapa sih terjadi? Kok sampai dia melakukan pelanggaran? Jadi masalahnya ya, kalau tadi diri kita, yang kedua ini kita lihat masalahnya. Misalnya ada seorang karyawan yang tidak memberi penjelasan, misalnya ini di perdagangan ya, di perdagangan, lalu ada karyawan yang tidak mau memberi penjelasan kepada calon pembeli tentang perbedaan dua produk. Ini produk yang fungsinya serupa, yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Terus si calon pembeli, bedanya apa ini dan ini? Ya bedanya murah dan mahal aja Pak. Akhirnya si pembeli apa gunanya aku ngeluarin duit tapi nggak tahu bedanya. Terus nggak jadi beli. Lalu si pemilik toko itu tanya, gimana, jadi beli nggak? Enggak. Kenapa? Ya dia tanya begini, terus jawabnya gimana? Aku bilang ya bedanya harganya aja Pak. Terus marah. Kenapa kamu terangkan? Ini kelebihannya barang ini begini-begini. Padahal kalau kita dicek, kenapa sih karyawan itu tidak menjelaskan itu? Nah, karena dia belum pernah dikasih tahu tentang product knowledge. Nah, kalau karyawannya tidak pernah dikasih tahu product knowledge, bagaimana bisa menjelaskan? Ya. Jadi, suka-suka kalau kita di apotek, ini Pak Mu'alif kan punya apotek. Kadang-kadang di apotek itu yang di depan itu anak-anak yang nggak tahu obat itu, terus tanya ini apa, ini bedanya barang ini dan ini, nggak bisa menjelaskan. Ya, yang bisa menjelaskan apotekernya kadang ada, kadang tidak, lalu tidak bisa menjelaskan. Padahal sakit itu kan penyebabnya bisa berbeda-beda meskipun gejalanya serupa. Nah, obat itu kan kerjanya beda-beda. Oh, ini mengencerkan darah. Oh, yang ini begini dan sebagainya. Nah, itu kita bisa melihat mana yang cocok dengan penyakit kita. Nah, pelanggarannya itu dia tidak memberi penjelasan, tapi terus latar belakangnya apa? Oh, latar belakangnya dia tidak punya product knowledge. Nah, kalau dia tidak punya product knowledge, salah siapa? Salah yang mempekerjakan itu. Kenapa tidak diberi latihan? Punya restoran, dia agak kasar. Kenapa? Ada restoran-restoran yang perlakuannya terhadap customer itu menyenangkan, tapi ada yang tidak. Ya karena yang menyenangkan itu selalu diberi latihan. Gitu. Yang ketiga, supaya mudah memaafkan, kita pelajari keuntungan yang mungkin bisa diperoleh dari pelanggaran oleh orang lain. Orang itu melanggar, oke? Terus kadang-kadang kita melihat benefitnya pelanggaran itu. Jadi kita seringkali terkecoh pada negatif impact negatif dari kejadian itu. Kita lupa bahwa segala sesuatu itu mesti berpasangan. Ada positif, ada negatif. Kalau kita hanya lihat negatifnya, ya marah. Tapi kalau kita pandai melihat positifnya, ya alhamdulillah. Misalnya, orang-orang yang waktu kecil, waktu anak-anak dan remaja itu miskin, ya memang tidak enak waktu itu hidup miskin. Tapi kan dengan kemiskinan itu, dia bisa membuktikan bahwa dia tuh tangguh. Dalam keadaan yang minim dia bisa survive. Jadi memang ada tidak enaknya, tetapi dia mempunyai keuntungan, yaitu berupa
ketangguhan. Nah, misalnya lagi yang sekarang marak ya, ada orang yang memfitnah. Jadi atau misalnya ada seseorang yang difitnah melulu. Apakah pakai medsos kah, media sosial atau pakai apa saja, difitnah melulu. Dia tidak melakukan kesalahan, dianggap kesalahan. Dia bukan teroris, dibilang teroris dan sebagainya. Nah, itu kan informasi-informasi bohong. Ya memang tidak enak, memang. Terus, tapi akibatnya apa? Orang semacam itu kan lalu mendapat simpati dari orang lain. Kalau memang dia tidak melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan simpati. Misalnya contoh yang kecil, ada pengurus masjid atau pengurus yayasan, lalu dituduh dia menggelapkan uang masjid. Ini ada teman yang dituduh semacam itu, menggelapkan sekitar 800 juta. Akhirnya dia ganti itu semuanya. Ya udah, aku ganti. Terus setelah beberapa bulan baru ketahuan ternyata yang menggelapkan orang lain. Lu ini orang yang tidak menggelapkan, dia malah rela sampai menjual tanahnya supaya kebutuhan masjid itu terpenuhi, duitnya kembali. Terus dia dimintai maaf. Itu sampai impactnya sampai luar biasa itu. Karena orang itu dikabarkan kepada masjid-masjid yang dimana dia ada, dibilangin hati-hati itu orang itu suka menggelapkan. Akhirnya orang itu tidak dipakai, nggak boleh ceramah, nggak boleh ngimami dan sebagainya. Tapi dengan adanya pembuktian itu, lalu si orang yang nuduh-nuduh itu di masjid itu, mereka minta maaf dan minta dia kembali lagi ke masjid itu. Ya, jadi kita mesti melihat kalau ada fitnah itu memang tidak menyenangkan, tetapi kita perlu klarifikasi. Nanti justru fitnahan itu akan menjadi lebih baik, banyak keuntungan. Ya. Misalnya kita justru akan memperoleh simpati dari masyarakat, ya, dan mereka akan minta maaf karena termakan fitnah dan karena itu mereka ingin merehabilitasi. Kedua, keuntungan yang lain, orang yang difitnah itu bisa membuktikan diri bahwa dia tangguh menghadapi ujian yang semacam itu. Yang ketiga, keuntungan yang dia bisa peroleh dari fitnah, sebagian dosa dia itu sudah berpindah kepada orang yang memfitnah. Bukankah kalau ada orang yang memfitnah orang lain, maka kalau yang difitnah itu punya dosa, dosanya dipindahkan kepada yang memfitnah. Terus kalau yang difitnah itu tidak punya dosa, lalu yang memfitnah tadi punya pahalanya dipindahkan kepada yang difitnah. Ini kan dapat keuntungan. Ya, langkah yang lain untuk memudahkan kita bisa memaafkan. Pelajari siapa dan mengapa dia melakukan pelanggaran. Jadi siapa itu? Seringkali pelanggaran dilakukan oleh orang yang tidak memahami permasalahan, dan karena itu dia tidak sengaja melakukan pelanggaran itu. Kalau memang itu masalahnya, maka kita bisa memaklumi terjadinya pelanggaran itu, dan kemampuan kita memaklumi itu memudahkan kita untuk memaafkan pelakunya tadi. Kalau pelanggaran berupa fitnah, kita bisa mempelajari latar belakang orang itu. Oh, pantas dia karena latar belakang semacam itu maka punya kecenderungan itu. Misalnya orang yang memfitnah itu karena kalah saingan. Dulu dia menjadi orang yang ternama, yang diperhatikan di situ, tapi dengan kedatangan orang lain dia menjadi tersingkir bukan karena disingkirkan, tapi karena ya misalnya ini yang contoh ya. Kalau di masjid itu kan suka-suka orang yang baru belajar membaca Quran terus ingin menunjukkan bahwa aku bisa, lalu orang semacam itu kepinginnya jadi imam melulu. Wah, bacaannya nggak benar tapi jadi imam, dan maunya neronjol begitu, neropot. Terus ternyata setelah kedatangan orang yang bacaannya lebih bagus, dia tidak dipakai. Itu suka dia menjadi kesal karena tersingkir.
oh pantas kalau dia menjadi ada rasa tidak enak terhadap kita atau terhadap orang itu. Ya, dengan memahami ini kita bisa mengenali posisi kita dalam masyarakat sehingga kita bisa lebih berhati-hati di dalam berperilaku sehari-hari. Contoh yang bagus adalah ketika Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW, difitnah. Dia dituduh telah selingkuh. Dan waktu itu sampai lebih dari 4 minggu, ayat Al-Quran tidak ada satupun yang turun yang mengklarifikasi posisi Ibu Aisyah. Rupa-rupanya memang Allah sengaja seperti itu biar terjadi kesimpang siuran. Terus turun ayat di surat An-Nur ayat 11 yang mengatakan bahwa innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Orang yang mengeluarkan atau yang memproduksi fitnah itu ya kelompokmu sendiri. Nah, poin saya, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu kira itu jelek untuk kamu. Bal huwa khairul lakum, tapi itu bagus. Nanti orang-orang yang melakukan fitnah itu masing-masing akan mendapatkan porsi dosa seperti yang mereka lakukan. Andilnya besar ya dosanya besar, kalau udah andilnya kecil ya kecil. Itu di surat An-Nur ayat 11. Nah, sekarang ini kita juga lihat fenomena ada fitnah begini begitu. Nah, kalau itu memang tidak benar, itu nanti kan akan terjadi pada zaman Ibu Aisyah dulu terjadi kristalisasi. Kristalisasi di zaman itu lalu terus terpilah-pilah. Oh, itu orang munafik, yang itu orang mukmin benar. Dengan kristalisasi itu, maka orang-orang mukmin waktu itu bisa hati-hati ketika bergaul dengan orang munafik. Jangan sampai ada rahasia yang keluar ke mereka, karena rahasia kita itu bisa digoreng, ya, bisa digoreng, terus kita dijatuhkan. Jadi mudah-mudahan kejadian-kejadian itu baik bagi orang-orang yang difitnah. Kita doakan aja untuk bangsa kita selamat. Ya. Untuk mengatasi masalah yang timbul dari pelanggaran itu lebih baik digunakan dengan cara yang bukan marah. Ya, ini langkah yang kelima supaya kita tidak mudah marah. Instead of bukannya kita itu menyelesaikannya dengan marah, tapi kita memakai pendekatan yang lebih baik. Kalau saran Allah itu maafkan, bahkan mintakan maaf kepada Allah untuk mereka, dan libatkan mereka di dalam musyawarah mengenai urusan bersama. Ya, jadi kalimatnya ada maafkan dulu, bukan hanya memaafkan dari aku memaafkan kamu, tapi justru bahkan minta maaf kepada Allah supaya Allah mengampuni orang itu. Terus diajak orang itu bermusyawarah. Jadi diajak membahas bersama. Nah, kalau diajak membahas bersama, dia akan merasa memiliki. Itu Allah berfirman di surat Ali Imran 159, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunan untuk mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemaaf sehingga kita bisa tergolong orang-orang yang dipuji oleh Allah. Allah memuji orang-orang yang bisa memaafkan di surat Asy-Syura ayat 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang-orang yang sabar dan mau memaafkan, maka mereka itu termasuk orang yang melakukan banyak keutamaan. Ya. Azmil umur. Kalau para nabi yang terpilih itu disebut ulul azmi. Nah, kalau bukan para nabi ya ulul azmi untuk level yang bukan nabi. Ya. Ringkasnya, apa yang kita bahas pagi ini, meskipun hak kita dilanggar, lebih baik kita memaafkan saja. Tidak usah marah dan tidak usah disimpan marah itu. Allah menawarkan ampunan dan surga bagi para pemaaf. Dan memaafkan itu bisa bagus bagi kita, bisa menyingkirkan emosi negatif. Dan langkah untuk menjadi pemaaf yaitu antara lain mengukur
harga diri kita dengan ketakwaan dan pelajari pelanggaran itu menguntungkan kita. Insya Allah ada hal-hal yang menguntungkan kita dan kita pelajari latar belakang apa bagi orang yang melakukan pelanggaran. Lalu selesaikan masalah melalui musyawarah atau melalui nasihat.